Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Molisa Saharani, NIM 210512140118. Saya dari kelas SI 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Kegunaan dari standarisasi sendiri adalah memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, untuk dapat digunakan banyak orang, dan yang ketiga, memudahkan komunikasi satu sama lain. Contoh salah satu standarisasi jaringan komputer yaitu OSI. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Pada OSI layer terdapat 7 tahapan, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Yang pertama ada layer application, yaitu application layer ini merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung, melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Yang kedua ada presentation layer, bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enskripsi data dari perangkat sumber lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Yang ketiga ada session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya untuk mengirim 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Yang keempat ada transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat dengan yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Yang kelima ada session. Yang lima ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing.
Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang keenam ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal atau dalam satu jaringan. Yang ketujuh ada fisikal. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Cara kerja OSI layer. Pertama, aplikasi layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Kedua, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentasi layer. Ketiga, pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, pengiriman melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan yang benar. Yang keenam, akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Yang ketujuh, pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. Yang kedua, ada jaringan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah protokol standar komunikasi pada jaringan komputer yang dikembangkan oleh United States Department of Defense melalui proyek DARPA, yang menjadi cikal bakal perkembangan teknologi internet, sehingga TCP atau IP dikenal juga dengan TCP atau IP model DoD, Department of Defense. Menurut RFC 1122, TCP atau IP memiliki 4 layer atau lapisan yang terdiri dari layer application, layer transport, layer internet, dan layer link yang memiliki fungsi pada masing-masing layer dan saling terhubung antara layer satu dengan layer lainnya. Untuk proses komunikasi data pada jaringan komputer sama seperti OSI layer. Yang pertama ada layer link. Layer paling bawah pada TCP/IP yang memiliki fungsi untuk mengetahui informasi media transmisi yang digunakan pada perangkat untuk memindahkan data melalui interface jaringan. Layer ini juga menangani frame yang berisi alamat perangkat keras atau MAC, Media Access Control Address. Yang kedua, internet. Layer internet memiliki fungsi untuk menangani pengiriman paket data pada jaringan berdasarkan IP atau Internet Protocol. Data pada layer ini akan ditambahkan header dan dengan informasi IP address sumber atau source address dan IP address tujuan atau destination address. Lalu akan mencari jalan menuju alamat tujuan tersebut. Proses untuk menemukan rute atau jalan terbaik dari alamat sumber menuju alamat tujuan pada suatu jaringan komputer disebut dengan istilah routing. Yang ketiga ada layer transport. Pada TCP atau IP berfungsi untuk melakukan koneksi host to host dengan perangkat tujuan. Layer transport akan membuat koneksi virtual ke host tujuan untuk menentukan service transfer data yang akan digunakan menggunakan TCP atau UDP. Kemudian, layer transport juga melakukan segmentasi terhadap data yang akan dikirim, melakukan kontrol pada aliran data, kontrol terhadap kesalahan atau error, dan pengalamatan aplikasi atau service berdasarkan port. Yang keempat yaitu layer application. Layer ini berfungsi untuk menyediakan layanan atau aplikasi kepada pengguna melalui koneksi jaringan. Layer application adalah layer yang dekat ke sisi pengguna. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transmission Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol-protokol tersebut kemudian akan diolah oleh layer-layer di bawahnya sehingga data bisa diolah dalam jaringan komputer, atau bisa diibaratkan layer application ini adalah jembatan antara pengguna ke sistem jaringan komputer.
Cara kerja TCP atau IP. Pertama, data dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisikan dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirim ulang ketika mengalami kendala. Yang kedua, data yang telah dipecah akan otomatis kembali tergabung seperti semula ketika sudah sampai ke tujuan yang diinginkan. Data yang dikirimkan akan melewati rute yang berbeda-beda antara sumber dan perangkat tujuan. Sebelum sampai di perangkat tujuan, data akan melewati beberapa layer. Tahap ini akan menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Perbedaan TCP atau IP dan OSI, yaitu mengembangkan model setelah diimplementasikan ada 4 layer, perkembangannya lancar, protokol spesifik untuk jangka panjang akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Untuk OSI, mengembangkan model sesuai teori, ada 7 layer. Pengembangannya tersendak, protokol independen, tidak akan menjadi standar dunia jaringan komputer untuk jangka panjang. Yang ketiga ada UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Fungsi UDP. 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. 2. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. 3. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. 5. Tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirim pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Selanjutnya adalah cara kerja UDP. Terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membentukkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa sambung ke UDP sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan TCP dan UDP. Untuk TCP reliable sedangkan UDP unreliable, cepat dan low overhead. TCP connection-nya oriented sedangkan yang UDP connectionless. Acknowledgement. Untuk UDP tanpa acknowledgement. TCP mengirim ulang data yang hilang sedangkan UDP tidak ada pengiriman ulang. TCP melakukan sequencing, UDP tidak ada sequencing dan data diberikan ke layer atas sesuai dengan datangnya data. PDU disebut segmen sedangkan untuk UDP PDU disebut datagram. TCP overhead 20 bytes, UDP overhead 8 bytes. TCP web email file transfer sedangkan UDP video streaming dan VoIP. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.